Senyum yang tak henti menghiasi setiap tatapan bukan berarti tak ada kesedihan. Bisa jadi ia sedang mengaburkan luka di hadapan dunia, sembari rapat berengkuh air mata. Kala ditanya seperti apa sakitnya sebuah perpisahan, sungguh itu luar biasa. Bahkan bila boleh memilih, akan lebih baik aku menghilang dari bumi. Sebab bukan hanya lara, tapi juga noda yang seringkali dianggap tak seberapa. Biarlah, mulai kali ini rapat kututup fungsi rungu, karena keterbatasanku yang tak mampu menutup bicara dari ribuan mulut yang mencoba mencerca. Assalamualaikum, Bu, sapa salah seorang karyawan sembari mengetuk pintu ruang kerjaku. Waalaikumsalam, masuk, titahku mempersilahkan. Bu, di luar ada seorang wanita hamil, memaksa mau bertemu ibu. Meski sudah saya beritahu kalau ibu sedang sibuk, tapi wanita itu terus memaksa dan membuat keributan di luar, hingga mengganggu para pelanggan, Bu. Jelas Raina dengan gestur sungkan. Suruh dia masuk, gamblangku tanpa ragu. Meski belum melihat wajahnya, tapi aku sudah tahu siapa yang hadir dan membuat keributan ini. Setelah beberapa bulan, ku biarkan mereka merenggut bahagia tanpa sedikit pun asa untuk mengetahui keadaannya. Kini untuk apa dia hadir ke sini? Bahkan Mas Hendra terus mengelak untuk mengajukan talak cerai, hingga bulat niatku untuk menaikkan gugatan di akhir bulan ini. Baik, Bu, sahut Raina sembari berlalu. Tak sampai 1 menit, nampak seorang wanita dengan perut telah membuncit sempurna. Seakan tinggal menunggu hitungan hari hingga waktu persalinan itu tiba. Bobot tubuhnya pun juga nampak naik cukup drastis sejak 4 bulan bersama Mas Hendra mencoba menuaiku. Namun, kini dia hadir sendiri dengan wajah sendu. Entah karena bahagia yang tak berhasil diraihnya bersama Mas Hendra, atau karena luka yang mulai dirasa dalam pernikahannya. Permisi, Mbak, sapa Aida sembari menunduk ketakutan, seolah telah mengkerut semua keberaniannya melihat rona wajahku. Sebengis itukah diriku? Untuk apa kamu kemari? Sebegitu pentingnya hingga kamu harus mengganggu pelangganku. Apakah dirimu tak ada kerjaan lain selain membuat kegaduhan di tempat orang? Cercaku begitu kami duduk bertatap muka. Maaf, Mbak, lirih Aida berkaca-kaca. Aish, aku semakin membenci kata itu. Kata yang membuat seseorang tak henti bersikap arogan dengan dalih maaf untuk memperbaiki. Padahal tak semua luka mampu ditutup hanya dengan maaf saja. Bukan berarti dengan diciptakannya kata maaf, kamu bisa leluasa berbuat semaunya. Aku rasa setiap orang mempunyai aturan masing-masing. Jadi jangan kau anggap semuanya tak terkendali seperti dirimu, hingga harus berbuat kegaduhan di butikku. Gertakku menatap tajam. Mbak, Mas Hendra mau menceraikanku setelah anak ini lahir. Lirih Aida dengan derai air mata. Menandakan akan nestapa yang kini telah berbalik padanya. Aku tertawa sengit mendapati air mata sang gundik. Rumah tangga tak seindah bayangan. Harus menyiapkan mental baja, karena bukan hanya tentang cinta, tapi suatu keikhlasan menerima pasangannya. Apalagi menjadi seorang istri simpanan. Tentu saja bukanlah hal yang mudah. Bila merasa bangga menjadi unggul di antara yang lainnya, itu hanya sekejap saja. Karena pada akhirnya, buaya pun akan sadar siapa yang pantas untuk dicinta. Kala yang keberadaannya diakui secara negara dan agama pun bukan jaminan akan kebahagiaan, apalagi yang rapat disimpan. Lantas, apa hubungannya denganku?
Apa kamu mau meminta wejangan dariku? Sindirku tersenyum masam. Aida menekuk wajah sedalam yang dia mampu. Dengan suara isakan melengking. Entah karena sengaja atau memang tak mampu mengaburkannya. Mas Hendra ingin menceraikanku karena tak mau berpisah darimu, Mbak. Aku mohon, batalkan perceraian kalian dan terima aku jadi madumu. Karena aku tak tahu bagaimana hidupku bila harus berpisah dari Mas Hendra. Lirih Aida mengibah di sela isakan pilu. Apa kau sudah tidak waras? Lebih baik aku menjalani sisa umurku dalam kesendirian daripada harus hidup di antara dua sejoli beda masa. Dan mirisnya, kalian berdua adalah pendusta. Tandasku tanpa sedikit pun menaruh rasa iba. Mbak, aku mohon, tolong selamatkan pernikahanku. Bagaimana nasib anakku nanti bila harus tumbuh tanpa seorang ayah? Ucap Aida terhuku-huku. Penghancur rumah tanggaku memintaku untuk menyelamatkan pernikahannya. Kurasa kamu benar-benar telah kehilangan akal. Untuk apa aku harus menyelamatkan dirimu dan anakmu? Sementara kau menguburku dan anak-anakku dalam jurang pengkhianatan. Apa kau telah lupa? Bagaimana kau tersenyum menghina kalau Mas Hendra membela dirimu di hadapanku? Saat itu, seakan dirimu telah erat menggenggam kebahagiaan. Padahal saat itu pula, aku sedang berusaha melempar noda padamu. Serenggahku, dalam gelak tawa yang tak mampu keheningkan suaranya. Mbak, aku sadar telah salah merebut Mas Hendra darimu. Tapi benarkah tak ada sedikit pun iba untukku? Aku sedang hamil, Mbak. Tutur Aida, tenggelam dalam lautan nestapa. Mengapa harus ada ibaku untukmu? Bahkan aku ingin sekali membunuhmu. Namun, kurasa itu tak perlu. Lagian sepertinya karma telah menghampiri dirimu lebih cepat daripada dugaanku. Tandasku menghindar. Aida semakin sesenggukan dalam tangis, dengan dada naik turun tak beraturan. Apa sekarang sang daun muda telah kehilangan intannya, hingga untuk menggoda buaya tua pun tak mampu melakukannya? Imbuhku melampiaskan segala cerca. Aida semakin tak mampu meredakan gejolak hatinya, hingga wanita itu luruh ke lantai dan bersujud tak berdaya. Tolong aku, Mbak, mohon Aida dalam sujudnya. Aida, cukup, pergilah. Percuma kamu memohon, karena tak akan ada sedikit pun mampu meraih rasa kasihku padamu. Apalagi untuk menerimamu sebagai manduku. Kembali pada Mas Hendra, tanpa ada dirimu pun aku tak sudi. Tandasku menggertak tajam, namun seakan tak mau mendengar. Aida tak sedikit pun bergeser dari sujudnya. Aku bangkit dan memanggil kedua karyawanku untuk membawa Aida keluar dari ruangan. Meski terus mengelak, namun akhirnya pasrah kalau kekuatannya tak mampu untuk terus menolak. Kuraih gawe dan mencari nomor Mas Hendra di sana. Assalamualaikum, Bu, ucap Mas Hendra dengan nada ringan, seakan tersirat bahagia karena aku telah menghubunginya. Waalaikumsalam. Jemput kundikmu sekarang di butikku. Aku tak mau dia melahirkan di sini. Gertakku tajam sebelum akhirnya menutup sambungan telepon dengan kasar. Hanya butuh waktu 30 menit. Hingga mobil dengan warna coklat gelap itu terparkir di depan tempat usahaku. Dengan setengah berlari, Mas Hendra mencoba memasuki butik secepat yang dia mampu dan mencari gundiknya yang sudah diamankan oleh satpam. Tanpa sedikit pun menyapa, bergegas dia memapah sang gundik keluar dari butik, tentunya dengan wajah tertunduk di antara tatapan sinis para karyawan dan pelanggan. Aku mendengus kesal, sekaligus kecewa akan nasib yang harus menimpa Mas Hendra. Andai saja dia bisa menjaga mata dan imannya. Namun kini semua telah terlambat.
itulah yang akan dia tuai kalau memilih untuk berkhianat pada keluarganya. Untuk pertama kalinya, apa yang disebut sebagai aib telah tersebar di antara hamparan bumi. Sesuatu yang aku tahu harus serapat direngkuh, tapi sekuat apapun aku menyimpan, ternyata tidak begitu dengan gundik Mas Hendra, yang tak henti menginginkan sebuah pengakuan. Dan kini, aku harus menanggung malu dengan perbuatan Mas Hendra. Meski banyak yang berkata turut prihatin akan apa yang menimpa, namun tak sedikit pula yang berlalu dengan tawa menghina. Kuraih benda pipih yang sedari tadi tak henti menyuarakan nadanya, melirik nama yang terpatri di sana. Assalamualaikum Khadijah, ucap seseorang di ujung sambungan. Sahabat lama yang sudah seperti saudara-saudara. Aisyah namanya. Awal persahabatan kala masih sama-sama duduk di bangku SMP, hingga berlanjut di usia kami sekarang. Mungkin akan berakhir kala telah habis garis kehidupan yang telah ditentukan. Waalaikumsalam Aisyah, jawabku sembari membawamu bertumbuh ke pembaringan. Bagaimana kabarmu? Sudah lama kau tak menghubungiku. Apakah sahabatku yang telah sukses ini melupakan diriku yang hanya seorang ibu rumah tangga? Kelakar Aisyah yang membuka jalinan kehangatan. Heis, apa sih? Lagian siapa yang tak mau seperti dirimu? Seorang ibu rumah tangga dengan rekening yang tak henti bermekaran dan luber kemana-mana. Balasku, tak mau kalah dengan tawa. Setidaknya mampu menjadi pelipur lara, meski hanya sementara. Enakan dirimu bisa bekerja, setidaknya pikiran jalan. Nih, lihat, diriku bukan hanya badannya aja yang sebesar gajah, tapi otaknya juga duduk dan bergerak. Kelakar Aisyah, mencipta tawa lepas yang telah tenggelam selama beberapa bulan dari hidupku. Barusan, aku lihat video Hendra yang sedang menonton wanita hamil di grup, dan jadi perbincangan hangat di sana. Dan coba tembak captionnya. Kala pelakor merajalela, ungkap Aisyah dengan tawa membahana. Tapi isinya lebih lucu lagi. Masa ditulis kalau Hendra telah selingkuh dan memiliki istri simpanan? Lucu kan? Ya kali. Hendra yang mencintaimu dengan tulus itu berselingkuh. Siapa sih yang tidak mengenal cinta kalian? Seperti sepasang merpati yang kesetiaannya dibawa sampai mati. Padahal jelas kejadiannya di butikmu. Bisa jadi Hendra sedang membantu salah satu pelanggan yang tiba-tiba mau melahirkan. Tapi sudahlah, aku yakin berita seburuk apapun itu hanya akan menjadi angin lalu buat kalian berdua. Ucap Aisyah mencoba mengaburkan gelak. Pahit, ku telan saliva. Kembali memasuki kerongkongan. Apa yang harus kuungkapkan pada karibku? Masih mampukah aku terus menutupinya, sementara kenyataan telah jelas terpampang di hadapan dunia? Sayangnya, semua itu bukan hanya berita bohong, Aisyah. Lirihku menahan derai. Apa maksudmu? Ucap Aisyah tak percaya. Mas Hendra telah memiliki istri muda dan menyembunyikan keberadaannya selama 5 tahun ini dariku. Ucapku terisak. Beberapa kali terdengar hembusan nafas berat Aisyah dan lirih kalimat istighfar yang mengalir dari bibirnya. Tak jauh beda denganku sepertinya. Dia pun juga sedang mengatur deru yang bergejolak di dalam sana. Kenapa kau pendam sakit ini sendiri? Apa aku bukan sahabatmu lagi? Tukas Aisyah gemetar, seakan ada tangis yang mencoba ia sembunyikan. Aku hanya mencoba agar aib ini tak sampai keluar dari rumah kami. Namun ternyata wanita itu tak bisa mengendalikan dirinya,
hingga dia mendatangi butik dan membuat keributan. Akhirnya apalagi yang mampu kusimpan? Bila tersangka pun menginginkan sebuah pengakuan, jelasku mendengus kecewa. Ya Allah, aku tahu pasti ini sangat berat buat kamu. Namun percayalah, Allah tak akan pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Tutur Aisyah mencoba menguatkan kerapuhanku. Entahlah, aku seperti terperosok jauh ke dasar jurang sendirian. Tak ada yang mampu kutatap, kecuali bebatuan yang ukurannya berpuluh-puluh kali lipat dari tubuhku sendiri. Lirihku pilu. Apa ini? Kamu bukanlah seorang wanita yang lemah. Aku tahu betapa kuatnya dirimu dalam menghadapi setiap cobaan. Lantas, mengapa kali ini harus merasa sehancur ini? Biarlah mereka menikmati bahagia sesaat, karena ada karma yang tak henti mengiringi langkahnya. Dan kamu, lihatlah, kamu masih sangat mempesona, tutur Aisyah yang seketika menghadirkan tawa. Sungguh pujianmu tak enak didengar. Mana bisa kau bilang wanita tua ini mempesona? Seluruhku tak percaya. Hei, siapa bilang kamu sudah tua? Umurmu baru 45 tahun. Masih sangat mekar. Kalau Hendra jelas sudah berumur, kamu lupa berapa rentang usia kalian? 9 tahun, Neng, tandas Aisyah dengan membawa keseriusannya. Kalau aku masih semekar itu, harusnya bisa menahan pandangan Mas Hendra. Tapi sudahlah, nyatanya aku terkalahkan oleh daun muda, jawabku sekenanya. Emang apa alasan Hendra selingkuh darimu? Tukas Aisyah. Entahlah, mungkin aku tidak sempurna sebagai seorang istri, atau karena indahnya bunga yang bertebaran di luar sana. Lirihku menerawang. Lirihku menerawang. Akan 24 tahun yang tak henti melayani tanpa mengeluh meski hanya sepatah kata. Apa maksudmu? Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Bukan kamu yang tidak sempurna, tapi dia yang serakah sebagai seorang lelaki. Tandas Aisyah menggebu, hingga harus sedikit kujauhkan gawai karena lengkingan nada tertinggi suaranya. Lantas, bagaimana tanggapan anak-anak? Tukas Aisyah. Kuhala nafas panjang dan perlahan menghembuskan melalui rongga di wajah. Anak-anak sangat mengutuk perbuatan Mas Hendra dan menyerahkan semua keputusan padaku. Namun yang jelas, mereka akan selalu mendukung apapun itu. Bagiku itu sudah lebih dari cukup untuk memberanikan diri mengambil langkah. Tapi kamu tahulah Almira seperti apa. Meski sangat membenci perbuatan bapaknya, namun aku tahu ada luka yang coba dia simpan. Kalau kita mulai membahas tentang perpisahan, ungkapku sendu. Aku faham apa yang dirasakan Almira, lirih Aisyah di ujung sana. Aku hanya khawatir perpisahan ini akan memberikan dampak buruk pada kehidupannya. Lirihku pilu. Kurasa Almira sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Apalagi dengan ketiga abang yang tak henti melimpahkan kasih sayang itu. Hubungan kamu dengannya juga sangat dekat, bukan? Jadi sepertinya ini tak akan berpengaruh pada kehidupan Almira. Meskipun pasti dia akan merasakan sakitnya perceraian orang tua, ungkap Aisyah yakin. Semoga saja. Insya Allah aku akan segera mengajukan gugatan, karena Mas Hendra selalu mengelak kalau aku memintanya, ucapku pasrah. Hendra pasti tak akan rela lah bila harus berpisah darimu. Dia itu bukan siapa-siapa bila tak ada kamu di belakangnya. Kurang bersyukur saja memilih bermain api. Sekarang setelah terbakar baru kerasa panasnya, ucap Aisyah menahan amarah. Ya, seperti itulah nasibku. Habis mandi sepah dibuang, tukasku. Aish, sudahlah. Kamu juga berhak bahagia.
Jangan kau ratapi buaya yang bahkan tak bisa menjaga hatinya sendiri. Cukup lupakan dan berlalu, ungkap Aisyah tak henti menempah hatiku. Aku ingin bertemu denganmu. Adakah waktu luang? Pintaku. Kamu menghina ya? Waktuku tak ada yang berisi selama ini. Hanya pekerjaan rumah yang sering kali membuatku sakit kepala. Seloroh Aisyah dalam tawa. Kembali, ku taruh benda pipi itu ke meja samping tempat tidur. Kala janji telah disematkan untuk bersua esok hari dengan sahabat lama.